Di sini menceritakan bahwa yang disalib adalah Simon orang Kirene dan Yesus melihat dari kejauhan sambil tertawa. Walam. Dokumennya dapatnya dari mana? Dari Mesir sana? Iya, jadi ini adalah dokumen-dokumen dari kelompok yang disebut dengan kelompok Gnostik. Bahwa ada penyangkalan tentang penyaliban Yesus. Itu pernah terjadi pada kelompok yang namanya kelompok Gnostik. Tapi ini tidak pernah menyangkal dalam makna bahwa Yesus tidak disalib, tidak. Sebab orang Gnostik itu memahami bahwa Yesus itu tidak benar-benar jadi manusia. Dia itu hanya entitas yang bukan ilahi, bukan manusia, tetapi entitas intermediary being yang tidak benar-benar real. Makanya menyalibkan Yesus sama dengan menyalibkan bayangan. Jadi bagaimana mungkin bayangan disalib? Itulah yang mulai muncul di abad keempat misalnya dengan kisah Yohanes. Tapi ini bukan Yohanes Rasul yang nulisnya abad keempat. Tetapi justru menariknya semua data sejarah abad pertama, abad kedua justru tidak pernah menyangkal penyaliban. Dengan kata lain, tutuplah Alkitab itu. Gak usah dibaca Alkitab. Yesus disalib itu fakta sejarah. Saya berikan contoh. Misalnya ini karya Yosefus. Yosefus itu menulis buku panjang sekali. Dia menulis tahun 95 Masehi. Atau 90 sampai tahun 95. Dan ini tidak percaya Yesus ya? Ini orang Yahudi. Dia sejarawan Yahudi. Pernah dia berkhianat pada bangsanya. Dia dukung Roma. Makanya namanya dulunya Yosef ditambahi Flavius. Karena dari nama Kaisar Flavianus. Kemudian setelah bangsanya hancur. Bet Hamikdas Baitul Maqdis. Rumah suci Allah di Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus. Dia rupanya ada penyesalan. Lalu dia menebus penyesalannya itu dengan dia menulis buku Sejarah Kuno Bangsa Yahudi. Nah inilah bukunya. Ini hanya salah satu dari buku jilid 18 dan 19. Ada kira-kira 20-an jilid. Itu tertulis di dalam bahasa Yunani dengan terjemahan bahasa Inggris. Ya. Tapi juga ada yang terjemahan bahasa Arab. Tapi itu teksnya Yunani dan Aramaik. Dia mengatakan Yesus disalib. Talmud Yahudi yang nyalib Yesus saja mengatakan Yesus itu disalib. Jadi tidak ada fakta sejarah manapun juga yang mengatakan Yesus tidak disalib. Karena ini fakta. Bahkan tanpa membaca Alkitab pun kita bisa menentukan penyaliban itu terjadi pada masa siapa, siapa kaisarnya, siapakah wali negerinya, kapan Yesus disalib. Kira-kira ancang-ancang tahunnya tahun berapa, bulan berapa. Cara matinya itu pasti disalib tidak dengan cara yang lain. Sebut satu contoh misalnya. Seorang selain Yosefus, seorang ahli hukum Roma. Dia menulis sekitar juga tahun 90-an. Namanya Claudius Tacitus. Ahli hukum Roma sekaligus dia senator Roma. Dia menulis masa kapan Yesus disalib itu pada zaman apa Yesus disalib. Tulisan ini aslinya dalam bahasa Latin. Dia mengatakan auctor nominis eius Christo. Kristus yang dari namanya itu istilah Kristen berasal tibero imperitate per procuratorem Pontium Pilatum supplicio adfectus erat. Kristus yang karena namanya itu muncul istilah Kristen telah disalibkan pada zaman Kaisar Tiberius di bawah prokurator kita, wali negeri kita, yaitu Pontius Pilatus. Jelas. Begitu juga Yosefus. Yosefus itu menulis dalam teks Ibrani Yunaninya, ya, itu jelas sekali dia menulis tentang penyaliban Yesus itu. Dia mengatakan apa? Cara matinya bagaimana? Disalib. Karena Yosefus mengatakan itu. Dia mengatakan begini, stauro epitettimikotos Pilato. Yang artinya apa? Pilatus telah mengeksekusinya dengan cara disalibkan. Jadi cara matinya disalib. Kemudian kapan dia disalib? Traktat Sanhedrin itu bagian dari kitab Talmud, ini contohnya kitab Talmud. Ya. Ada banyak traktat Sanhedrin, traktat Yoma, traktat Megillot Ta'anit. Pada traktat
Sanhedrin 43a. Dia mengatakan jelas bahwa Yesus itu matinya digantung BRF Pesah pada persiapan Paskah. Nah, Paskah yang dimaksud di sini bukan Paskah Kristen, tapi Paskah Yahudi, yaitu Paskah keluaran dari tanah Mesir yang dirayakan setiap malam tanggal 15 bulan Nisan, kira-kira bulan purnama Paskah Yahudi. Kira-kira kalau tahun Masehi kita kira-kira bulan Maret. Ini jelas kapan dia mati, siapa yang menyalib di bawah Pontius Pilatus, wali negeri Yudea sebagai jajan Roma, kaisarnya namanya Tiberius. Ya. Tercatat semua itu. Tercatat semua, dan tidak hanya itu. Itu fakta sejarah. Tidak bisa dibatalkan hanya karena keyakinan teologis tentang Yesus nggak disalib, apalagi hanya tafsiran. Saya kira itu nggak bisa menutup penyalipan Yesus itu sama dengan Anda menutup matahari dengan sapu tangan. Nggak mungkin itu fakta sejarah. Tutuplah Alkitab, nggak usah dibaca Alkitab. Yesus itu disalib. Jadi penyalipan Yesus itu tidak tergantung Alkitab ada apa enggak. Tapi kalau Anda tanya untuk apa Yesus disalib, jawabannya di Alkitab. Makna penyalipan itu dalam Alkitab. Tapi fakta sejarah sepanjang apa nggak pernah ada yang meragukan penyalipan Yesus gitu. Gnostik. Oh. Gnostik itu yang tadi saya bilang sebut kelompok Basilidean gitu. Oh, gitu. Kemudian tentang Isa mati di palang salib dibantah Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, murid Isa yang menjual imannya dengan beberapa keping uang emas. Bahwa bukan Yesus yang disalib, tapi orang lain yang wajahnya mirip Yesus. Lalu pada waktu yang muncul 40 hari itu, ya Yesus asli yang keluar dari persembunyian. Gampang menjawab atau membantah teori seperti ini. Pertama, saudara, orang-orang benci Yesus, saya yakin mereka tidak mungkin keliru menyalibkan orang lain, apalagi orang yang paling dibenci. Ya, saudara, kalau benci orang itu saudara hafal tuh mukanya, wajahnya saudara ingat persis. Karena saking bencinya ingat terus, tak mungkin salah. Kedua, para murid yang mencintai Yesus juga tak mungkin keliru mengenali guru mereka. Ya. Lalu yang lebih tidak masuk akal, kalau Yesus palsu yang disalibkan, lalu pas 40 hari, Yesus aslinya yang keluar dari persembunyian, mestinya adalah waktu Yesus asli keluar dari persembunyian dan menampakkan diri, Yesus palsu masih tetap dalam kuburan. Faktanya kubur kosong, itu masalahnya. Ada juga yang mengatakan bahwa oh tidak, itu kan Yudas Iskariot yang diserupakan mukanya sehingga jadi Yesus, sehingga yang disalibkan itu Yudas. Tapi saudara bayangkanlah, kalau seandainya Yudas atau siapapun lah yang mau diserupakan mukanya, pertanyaannya adalah mukanya diserupakan, pikirannya bagaimana? Perasaannya bagaimana? Hatinya bagaimana? Kalau cuma mukanya diserupakan, tapi pikirannya tetap pikiran, misalnya Yudas ya, wajah Yudas diserupakan, sehingga Yudas yang disalibkan. Pikirannya tetap pikiran Yudas, hatinya tetap hati Yudas, perasaannya tetap perasaan Yudas. Maka adalah aneh kalau dia tidak berteriak-teriak, kalian salah salib tuh, aku bukan Yesus, aku Yudas. Atau kalau itu adalah orang lain yang bukan Yesus, mustahil ada orang yang mengucapkan kata-kata yang begitu luhur dari atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Para sejarawan mengatakan bahwa terutama pada saat salib diberdirikan, ya, pada waktu itu segala macam sumpah serapah dari orang yang tersalib itu dikeluarkan untuk para penyalibnya. Makian-makian dikeluarkan. Ucapan Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang berbuat, itu diperkirakan waktunya bersamaan dengan salib itu diberdirikan. Jadi pada saat para terhukum yang lain mengucapkan makian-makian dan cacian kepada orang-orang yang menyalibkan mereka, pada saat yang bersamaan tingkat rasa sakit yang paling hebat itulah dia mengeluarkan kalimat yang luhur sekali. Ya Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau Yesus palsu yang disalibkan, mustahil bisa mengeluarkan kalimat seluhur itu. Ya, mustahil mengeluarkan kalimat pengampunan yang seagung itu. Ya, karena itu maka dari data-data itu jelas adalah tidak masuk akal menganggap bahwa ada Yesus palsu yang disalibkan.